Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana nuran wa hudan wa furqana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bukti bahwa kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberadaan kita sudah Allah ceritakan, sudah Allah sampaikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya apa yang telah Allah sampaikan perihal kita kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini." Aku akan memberi umat Nabi Muhammad dua cahaya. Kaila yadurrohum zulmatani, supaya umat Nabi Muhammad tidak mengalami dua kegelapan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wa man nurani ya Rabb?" Apakah dua cahaya yang kau maksud itu wahai Allah? Maka Allah menjawab, "Nurul Quran wa nuru syahri Ramadan." Yang pertama cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya bulan Ramadan. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Wa ma zulmatani ya Rabb?" Lantas dua kegelapan yang maksud itu apa wahai Allah? Allah menjawab, "Zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah." Yang pertama kegelapan alam kubur, yang kedua adalah kegelapan alam akhirat. Maka yang harus kita fahami, terutama di dalam memperingati nuzulul Quran, bahwa Allah sangat sayang kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah tidak ingin ketika kita nanti tinggal seorang diri di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, yaitu alam kubur kita, alam barzakh kita tidak mengalami kegelapan, sehingga kita tidak akan mengalami kesesatan, tersesat di dalam alam kubur kita. Dan yang kedua, bahwa nanti keadaan yaumil qiyamah adalah zulmah, adalah sangat gelap sekali, yang saat itu boleh jadi banyak manusia yang tersesat, tidak tahu kemana dia melangkah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingin agar kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, ketika kita nanti berada di alam kubur, kita bisa merasakan suasana yang terang benderang, suasana yang penuh dengan cahaya, sehingga kita tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami keresahan di dalam alam kubur kita, walaupun kita tinggal seorang diri. Dan nanti pada hari kiamat pun kita akan berada dalam cahaya yang menerangi perjalanan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa resah gelisah ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, bahwa antara Al-Quran dengan Ramadan ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita berada di dalam bulan Ramadan, maka hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya. Pun ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka nilai kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita hiasi diri kita hiasi rumah kita hiasi tempat tinggal kita. Yang pertama dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua dengan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran.
Rasulullah menyampaikan, innal baital ladzi yuqra'u fihil Qur'an, sesungguhnya rumah, sesungguhnya tempat tinggal yang di dalamnya diperuntukkan, dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, yuksaru kasiruhu wa yuqallu syarruhu, maka kebaikan rumah itu akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan orang yang menghuni rumah itu akan disempurnakan oleh Allah, urusannya akan dimudahkan oleh Allah, hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Wa yuqallu syarruhu, dan kejelekan rumah tempat atau tempat tinggal itu akan disedikitkan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, sedangkan rumah atau tempat tinggal yang tidak pernah dimanfaatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yuksaru syarruhu, maka kejelekan rumah itu, kejelekan tempat tinggal itu akan diperbanyak oleh Allah. Boleh jadi penyakit di rumah tangga itu akan ditambah oleh Allah, kesulitannya akan ditambah oleh Allah, hajat-hajatnya sangat jauh untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuksaru syarruhu, sementara kejelekan rumah itu akan diperbanyak oleh Allah. Boleh jadi penyakit yang ada di rumah atau tempat tinggal itu sulit untuk segera disembuhkan, sulit untuk segera diangkat oleh Allah. Yang ada di rumah tangga itu hanya kerupaan rizki, kerupaan hati, dan apa yang menjadi hajat-hajatnya sangat jauh untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran ini tergerak hati kita, yang pertama untuk menyempurnakan nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang kedua menggerakkan hati kita untuk istiqomah di dalam kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.